Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selamat datang di acara webinar diseminasi riset dengan topik Top 10 Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. Nah, karena kalau tidak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu semuanya, perkenalkan. Nama saya Elang Suryanegara di sini sebagai MC untuk acara webinar siang hari ini dari awal hingga akhir nantinya. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Nah, mungkin saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, jika misalnya ada teman-teman Bapak Ibu yang tidak dapat untuk mengikuti webinar siang hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa webinar ini akan kami record dan juga akan kami upload di YouTube kami, nggih. Nah, mungkin kita bisa langsung saja menuju ke main event acara siang hari ini. Dari situ, untuk yang akan memandu diskusi dan juga pembacaan materi siang hari ini, saya mungkin izin untuk mengintroduce teman saya, Mas Theopheus Immanuel. Bagaimana Mas Theo? Apakah sudah siap? Ya, selamat siang. Siap, Mas Lang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, mungkin saya bisa langsung saja mengalihkan ke Mas Theo, nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Lang atas kesempatan yang sudah diberikan. Selamat siang kepada Bapak Ibu hadirin. Perkenalkan saya Theopheus Immanuel. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memandu jalannya acara webinar kita hari ini. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk menginformasikan bahwa untuk agenda selanjutnya adalah penyajian dan juga pemaparan materi dari ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah bergabung dalam webinar kali ini. Nah, kemudian saya juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu jika memang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk langsung menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Karena setelah pemaparan materi dari tiga penyaji dan pembahas, akan ada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Oleh karena itu dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan dan juga kepada siapa nantinya pertanyaan tersebut akan ditujukan. Baik, untuk selanjutnya adalah pemaparan atau penyajian hasil penelitian yang akan langsung dibawakan oleh Ibu Inga Damanti, SKMMkes, MPH, PhD, Visqua, sebagai Ketua dari PUPT Center of Excellence for Patient Safety and Quality. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Baik, Bu Inga Damanti SKMMkes MPH PhD Visqua saat ini memiliki profesi sebagai lecturer, researcher di FKM Universitas Airlangga, sekaligus juga menjadi patient safety advocate dan founder dari Pusat Riset Keselamatan Pasien. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, lalu menempuh pendidikan S2, S3 maupun postdoctoral di Lathrop University, Australia. Selain itu, beliau saat ini juga tergabung dalam International Advisory Group for Global Knowledge Sharing Platform for Patient Safety dan juga Advisory Board Member for West Pacific Region sekaligus Steering Committee di World Patient Alliance. Beliau juga telah menerima berbagai scholarship, award maupun fellowship dari berbagai organisasi. Salah satunya adalah Patient Safety and Healthcare Quality Education Award yang diberikan oleh SingHealth Duke and US Institute for Patient Safety and Quality pada tahun 2024. Lalu beliau juga telah menghasilkan berbagai karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus maupun Sinta, sebanyak 26 yang terindeks Scopus dan juga 47 publikasi pada jurnal yang terindeks Sinta. Beliau juga telah melakukan maupun mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya Advanced Healthcare Leadership yang dilaksanakan di London pada tahun 2023. Baik, kami persilahkan kepada yang terhormat Bu Inga Damanti, SKMMkes, MPH PhD Visqua. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perkenalannya ya. Dek Theo, ini suaranya apa jelas terdengar? Sangat jelas terdengar, Bu. Oke, baik. Saya izin share screen. Bentar. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu siang ini ya untuk hadir di webinar ya, webinar diseminasi riset dengan judul adalah Top 10 Insiden Keselamatan Pasien di Rumah Sakit ya. Jadi
untuk yang melakukan registrasi di link yang kita provide itu sekitar 197 partisipan ya. Nah, nanti mungkin nanti akan menyusul yang join, terus kemudian juga acara ini kita record dan nanti akan kita upload ya di YouTube Pusat Riset Keselamatan Pasien sebagaimana yang bisa disampaikan oleh MC kita ya. Oke, jadi saya punya waktu yang sangat terbatas ya untuk bisa menceritakan keseluruhan. Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar Bu sekarang. Halo, ya kayaknya saya terlempar ya. Ya, terlempar. Nggih, barusan terlempar Bu. Ya ampun, mohon bersabar ya sebentar. Oke ya, sudah tampak? Sudah terlihat Bu. Oke ya. Oke, jadi ini adalah outline kita. Yang sebelah kanan ini adalah laporan dari insiden keselamatan pasien yang sebagai produk ya dari penelitian yang kita lakukan ya. Jadi report ini sudah kita publish duluan dan bisa di-download dari website Pusat Riset Keselamatan Pasien atau Center of Excellence for Patient Safety and Quality ya. Untuk penulis akan membahas secara detail kembali apa itu definisi insiden keselamatan pasien ya, atau apa itu pelaporan insiden ya, karena saya menganggap bahwa Bapak Ibu semua di sini sudah sangat. Nah, di sini di latar belakang kita meng-highlight pentingnya insiden keselamatan pasien dan pentingnya pelaporan insiden. Nah, Patient Safety Reporting System ini ya adalah instrumen penting dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas perawatan di lingkungan kesehatan. Jadi sistem ini sebenarnya sudah dirancang dan sudah diterapkan di berbagai negara ya sejak puluhan tahun yang lalu ya, termasuk di Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2005 ya. 2005 berarti sampai sekarang sudah hampir 20 tahun ya. Sehingga seharusnya sistem yang dipunyai Indonesia ini adalah suatu sistem yang matang dan sudah bisa menghasilkan banyak informasi atau banyak pembelajaran yang bisa digunakan oleh pelayanan kesehatan, pasien ya ataupun stakeholder lain. Jadi sistem ini dirancang untuk mengumpulkan laporan secara rinci ya tentang insiden termasuk KTD, KMC ya atau yang kejadian lain yang berpotensi membahayakan perawatan pasien. Nah, satu hal yang sangat penting ya dari data yang dilaporkan adalah analisis data. Nah, analisis ini penting untuk kita bisa memahami ya, apa sih yang menjadi penyebab atau contributing factor. Nah, contributing factor ini sangat fundamental dalam mengembangkan strategi ya, dalam mengembangkan strategi untuk mencegah terjadinya insiden serupa di rumah sakit ya atau di pelayanan kesehatan lain. Nah, mungkin kita bisa melakukan refleksi sebentar ya di pelayanan kesehatan di tempat Bapak Ibu bekerja ya. Apakah insiden yang sudah dilaporkan ini sudah dianalisis dengan baik? Apakah sudah dilihat contributing factor-nya? Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk mencegah supaya insiden yang sama itu tidak terulang ya? Nah, jika insiden yang sama masih tetap terulang dari tahun ke tahun, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki ya. Nah, dari kutipan WHO yang ada di sebelah kanan disebutkan bahwa patient safety incident reporting and learning ya. Jadi ada satu kerangkaian kata reporting and learning karena kalau reporting aja buat apa ya? Harus ada learning-nya dan learning itu baru akan kita dapat setelah kita melakukan analisis ya. Nah, ini merupakan hal yang krusial ya. Dan itu juga mempromot transparansi, meningkatkan komunikasi dan menciptakan suatu sistem dengan pembelajaran yang terus-menerus gitu ya, dan juga prevention dari insiden. Nah, belakang yang lain kita harus merujuk kembali pada Global Patient Safety Action Plan ya. Nah, ini adalah suatu kerangka kerja secara global terkait patient safety yang
sudah diadopsi oleh WHO tahun 2021 dan ini sebenarnya sudah memberikan kerangka kerja yang sangat komprehensif ya untuk pemerintah ya, untuk apa namanya pelayanan kesehatan, terus juga untuk organisasi lain, stakeholder lain, misalkan institusi pendidikan, organisasi profesi, pasien dan juga organisasi pasien ya, apa yang bisa mereka lakukan itu sudah dibuat dalam suatu kerangka kerja yang sangat mudah dipahami ya. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu untuk membuka kembali ini untuk melihat bahwa poin apa sih yang bisa saya kontribusikan. Misalkan kita sebagai research center ya atau center of excellence, kontribusi apa yang bisa kita berikan. Nah, ini sudah ada panduannya di sini. Nah, patient safety incident reporting and learning ini berada pada strategic objektif ke-6 ya. Meskipun kalau kita lihat lagi ya bahwa di Global Patient Safety Report tahun 2024 yang baru diluncurkan mungkin 2 bulan yang lalu, ini kalau dilihat ya bahwa progres atau pencapaian dari seluruh dunia terkait patient safety incident reporting dan learning itu masih belum memuaskan. Jadi masih berada pada tengah-tengah gitu ya, pada nilai skor 49 secara global. Nah, kalau kita lihat kembali ya, jadi di Technical Report and Guidance untuk WHO ya, fungsi dari Patient Safety Incident Reporting adalah satu untuk meningkatkan akuntabilitas publik ya. Dari siapa? Dari organisasi pelayanan kesehatan. Karena apa? Karena dalam memberikan perawatan ya, organisasi pelayanan kesehatan harus bertanggung jawab ya terhadap pelayanan yang sudah diberikan. Dan jika semisal terjadi insiden, maka salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah dengan melakukan pelaporan insiden, melakukan analisis insiden, melakukan pengungkapan insiden kepada pasien dan keluarga. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan pembelajaran dari insiden. Itu adalah satu cycle yang menjadi bagian dari akuntabilitas publik dari pelayanan kesehatan. Dan Patient Safety Incident Reporting System juga berfungsi sebagai uh, alat yang digunakan untuk memberikan respon ya kepada pasien dan family dalam hal ini karena mereka sebagai uh, apa namanya bukan sebagai victim ya mungkin sebagai bagian atau pihak ya sebagai pihak yang mengalami dampak yang merugikan. Terus kemudian Patient Safety Incident Reporting System juga harus bisa memberikan atau berfungsi sebagai alert system dalam pelayanan kesehatan. Karena dari pembelajaran itu bisa dikeluarkan peringatan-peringatan ya supaya insiden yang sama tidak terulang. Dan juga bisa menjadi barometer dari risiko dan juga menjadi foundation untuk pembelajaran dan improvement. Jadi ini adalah fungsi dasar ya dari pelaporan insiden. Banyak instansi atau organisasi yang sudah mempunyai pelaporan insiden tetapi belum berfungsi dengan baik ya. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Nah, sekarang kita melihat pada konteks nasional. Sebenarnya apa sih tujuan dari pelaporan insiden keselamatan pasien ya? Jadi bisa kita lihat di sini tujuan umum untuk menurunnya insiden, terus kemudian meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, sedangkan tujuan khususnya ya pada rangka internal bisa dibaca di sini ya, didapatkan pembelajaran untuk perbaikan asuhan ya, untuk mencegah kejadian yang sama ya. Jadi ini disebutkan di mana-mana ya, untuk mencegah kejadian yang sama ya. Sedangkan pada pelaporan eksternal, nah coba kita cermati. Yang pertama adalah diperolehnya data atau peta nasional angka insiden keselamatan pasien. Yang kedua diperolehnya pembelajaran ya secara nasional karena pembelajaran yang didapatkan pada level rumah sakit itu sangat berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan pada level nasional. Nah, ini sebenarnya yang sangat diharapkan ya. Terus kemudian juga ditetapkannya langkah-langkah praktis keselamatan pasien untuk rumah sakit Indonesia di Indonesia. Berdasarkan apa? Berdasarkan data insiden nasional tadi atau berdasarkan prioritas nasional yang dilihat berdasarkan insiden apa sih yang paling banyak terjadi ya. Jadi ini semua kita sudah familiar ya alur pelaporan insiden keselamatan pasien ya. Oke, jadi tujuan dari penelitian ini adalah sebenarnya ini hanya bagian kecil ya dari tujuan yang kita kembangkan ya. Jadi di kali ini yang ingin saya paparkan adalah
mengidentifikasi 10 insiden keselamatan pasien tertinggi. Nah, karena kan kita ingin tahu sebenarnya dari insiden yang dilaporkan secara nasional pada tahun 2021 itu sebenarnya insiden tertingginya itu apa ya. Jadi setelah melalui proses yang panjang ya, jadi kita berhasil mendapatkan data laporan insiden keselamatan pasien dengan banyak keterbatasan karena data yang diberikan kepada kita itu sangat terbatas ya. Di antaranya kita tidak berhasil mendapatkan data tentang rumah sakit dengan meskipun yang kita butuhkan adalah bukan identitas rumah sakit tetapi adalah karakteristik dari rumah sakit, misalkan apakah rumah sakitnya terakreditasi, berapa jumlah tempat tidur ya, misalkan seperti itu, atau lokasi ya, dan lain sebagainya. Di mana faktor-faktor itu akan sangat penting juga ketika kita mencoba melihat relasi korelasinya ya dengan pelaporan insiden ya atau insiden yang terjadi. Jadi kita mendapatkan total data 2.309 ya, ini adalah jumlah laporan nasional yang dilakukan pada tahun 2021 dan kemudian setelah melakukan data cleaning dan kemudian kita cek kembali untuk missing datanya ya, total data yang dapat dianalisis sekitar 2.272. Nah, keterbatasannya diantaranya terjadi pergantian format pelaporan di tahun 2021, tetapi itu bisa kita atasi dan kemudian ada keterbatasan data yang diberikan. Nah, metode analisis data yang digunakan adalah available case analysis karena kita tidak bisa melakukan cleaning data yang sangat rigid ya karena nanti datanya habis ya karena kalau kita lihat sendiri untuk kualitas dari datanya ini mohon maaf ini memerlukan perbaikan ya dari baik dari sisi rumah sakit ataupun dari sisi regulator. Nah, itu adalah salah satu tujuan utama juga kenapa kita melakukan sharing dari pelaporan hasil top 10 insiden ini. Jadi ini adalah data yang bisa kita keluarkan ya. Jadi sebenarnya dari total laporan yang bisa diolah itu ada 15 insiden ya, tetapi ini kita fokus kepada 10 insiden tertinggi ya. Jadi untuk yang menempati urutan pertama adalah terkait medikasi atau cairan infus ya, sebanyak 25,48%, disusul pasien jatuh di urutan kedua, kemudian prosedur klinis termasuk di sini prosedur operasi ya dan lain sebagainya itu sebanyak 13,90%, transfusi darah atau produk darah 10,20%, infeksi nosokomial di urutan kelima ya sebanyak 6,60%, administrasi 6,9%, disusul laboratorium, perilaku pasien, kecelakaan, dan peralatan medis. Ya. Nah, dari sini juga kita mencoba melihat ya, jika kita melihat berdasarkan jenis insidennya, ternyata yang paling tinggi di sini adalah terkait dengan KTD. Ya. Jadi KTD menempati 62,23% ya. Nah, ini sebenarnya kan sangat disayangkan ya, KTD-nya tinggi sekali ya. Dan kemudian di sini juga nomor satu ini menjawab juga bahwa di literatur disebutkan bahwa mitigation error itu nomor satu ya di mana-mana secara globally. Dan ternyata kalau kita lihat studi-studi yang sifatnya pada level mikro itu juga menunjukkan ya, misalkan di rumah sakit salah satu rumah sakit tertentu menunjukkan bahwa mitigation error itu juga nomor satu gitu kan. Nah, ternyata hasil analisis data nasional ini juga menunjukkan bahwa mitigation error itu berada pada nomor satu. Pasien jatuh ini kita tahu pasti bahwa terjadi berulang-ulang ya. Nah ini harus dilihat kembali ya, pencegahan apakah atau upaya mitigasi apakah yang sudah dilakukan di rumah sakit dan apakah itu efektif atau tidak. Nah, sebenarnya waktu saya sangat terbatas ya untuk membahas masing-masing insiden ini ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk membaca secara langsung laporan yang sudah kita publish. Nah, ini saya hanya mengambil katakanlah 3 contoh saja ya. Jadi bagaimana kita mempresentasikan ya insiden ini di dalam laporan yang kita buat. Jadi yang pertama kita menyebutkan tentang definisi dari insiden itu, ya terus kemudian kita melihat ya dari insiden yang dilaporkan itu jenis insidennya itu apa yang paling tinggi. Ternyata di sini terkait dengan medikasi atau cairan infus yang paling tinggi itu adalah KTD ya.
Nah, terus kemudian kita juga melihat ya kelengkapan dari pengisian misalkan untuk data yang paling simpel adalah usia pasien. Nah, ternyata dalam semua laporan itu, tidak semua laporan maksud saya ya, itu mencantumkan usia pasien. Nah, sehingga ketika kita ingin mengetahui secara utuh ya, misalkan ingin melihat insiden ini paling banyak terjadi pada pasien usia berapa ya, nah ini masih ada missing data ya. Meskipun cukup bagus ya 93,47% misalkan ya tingkat, eee eee, kelengkapannya ya, tetapi, ini masih bisa di-improve lagi. Nah, terus kemudian kita juga melihat pada kelompok usia mana insiden ini banyak terjadi. Nah, sebagaimana yang ada dalam format, e-reporting, jadi pada insiden ini banyak terjadi pada usia lebih dari 30 sampai 65 tahun, sebanyak 51,5%. Nah, pada saat melihat hasil ini, kita melihat bahwa sebenarnya range usia yang dijadikan di dalam pelaporan ini terlalu panjang. Karena ini mencakup usia produktif, usia lansia awal, dan lansia ini ya, yang lanjut gitu ya. Jadi ini sangat panjang. Semisal jika kategori usia itu bisa dikelompokkan lagi, itu akan memberikan masukan yang sangat berarti karena insiden-insiden tertentu yang terjadi pada kelompok usia tertentu itu kadang membutuhkan solusi yang berbeda ya. Nah, itu juga menjadi salah satu masukan yang kita berikan ya. Nah, ini juga yang sangat sangat penting tetapi tidak banyak dilakukan oleh rumah sakit adalah mencantumkan faktor kontribusi ya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan pembahasan mengenai faktor kontribusi apa, misalkan kita ingin tahu dari medikasi atau cairan infus, ini faktor kontribusinya apa saja? Ternyata dari 238 laporan yang seharusnya mencantumkan itu hanya 16% saja yang mengandung faktor kontribusi. Nah, ini sangat disayangkan karena apa? Karena secara nasional ya kita sudah kehilangan kesempatan ya untuk mengetahui sebenarnya yang paling banyak itu di mana faktor kontribusinya ya. Karena dari situ bisa dilakukan intervensi ataukah bisa dilakukan program nasional ya, ataupun bisa dilakukan, campaign ya, national campaign ya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini juga kita melihat ini juga, kurang sensitif ya. Faktor kontribusi tertinggi adalah pemantauan ya. Nah, tetapi jika dilihat dari isian yang diberikan ya, seperti Bapak Ibu bisa lihat ya, pemantauan itu bisa tertulis pemantauan saja atau, digaris miringkan dengan ketersediaan sarana prasarana ya. Sementara ketersediaan sarana prasarana itu, ada juga di kolom yang lain ya. Jadi mungkin format dari pelaporan itu mungkin perlu dikaji kembali ya, sehingga bisa menghasilkan, data-data yang, lebih bermakna. Ini contoh kedua polanya hampir sama ya dari finding yang kita temukan ya. Jadi mayoritas adalah KTD ya untuk pasien-pasien jatuh dan, untuk yang laporan dengan usia itu sudah cukup tinggi. Nah, tapi kelompok usianya kembali lagi kurang sensitif. Kita tidak tahu ini banyak yang terjadi itu di kelompok lansia yang mana ya. Nah, terus kemudian kayak kita lihat ya, yang dengan faktor contributing ini sangat rendah, hanya 27,5% ya. Nah, untuk yang lainnya juga sama seperti itu ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa melihat, report-nya langsung karena, tidak mungkin jika saya menjelaskan secara satu persatu ya. Oke, jadi, saya masuk ke pembahasan ya. Jadi, di sini untuk hal penting yang juga ini ya, yang dilakukan pada level nasional ya, bahwa pelaporan yang sudah dilakukan secara nasional itu, kalau kita lihat merujuk pada negara-negara maju dan juga negara-negara lain ya di Asia ya, misalkan Malaysia, Singapura, Taiwan ya, Jepang ya, itu data yang dikumpulkan itu selalu dianalisis pada level nasional dan dipublish pada satu website tertentu. Website siapa? Website organisasi tempat di mana pelaporan ini dilakukan ya. Nah, sebagai contoh yang sangat baik ini adalah dari National Health System dari UK, di mana semua data pelaporan insiden itu selalu diolah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya.
Jadi semua data diolah dan dibuat laporan per tahunnya. Nah, ini mereka sedang melakukan perubahan pada sistem baru ya. Saya belum menemukan yang terbaru dari tahun 2023, belum menemukan ya. Tapi memang biasanya ada delay ya untuk mengeluarkan laporan. Nah, satu hal yang penting juga misalkan di sini ya, dengan kita melakukan pelaporan dan melakukan analisis secara nasional akan bisa tampak. Jadi ini uh, dari sejak periode pelaporan insiden dilakukan di UK itu kita bisa melihat bahwa jumlah laporan insiden yang dilakukan itu cenderung mengalami kenaikan ya. Dan sampai saat ini mohon maaf per tahun 2022 insiden yang dilaporkan adalah 2 juta insiden ya untuk setiap tahunnya. Selain itu bisa dilihat juga dari insiden yang dilaporkan di UK itu dilihat 4 tertinggi ya, 4 tertinggi untuk dilihat trennya dan kemudian dibuat suatu strategi bagaimana untuk mengatasi tersebut ya. Transparansi penting ya, karena untuk apa kita melaporkan insiden jika terus kemudian kita tidak tahu ya bagaimana analisisnya, terus kemudian manfaatnya apa ya dan lain sebagainya. Ini salah satu ini ya sebagai bahan ini juga ya, bahan kajian juga ya untuk apa namanya, untuk rumah sakit ataupun untuk organisasi pemerintah yang lain bahwa feedback itu sangat penting ya. Nanti ada slide saya terkait feedback ya, nanti akan saya ceritakan. Nah, kita juga harus melihat bahwa pelaporan insiden secara nasional itu memberikan opportunity for learning yang luar biasa ya. Nah, bisa kita lihat di sini adalah contoh dari Malaysia ya. Jadi Malaysia juga mengeluarkan top 10 insiden ya, top 10 insiden dan bisa dilihat nanti trennya itu apa. Nah, ini yang paling tinggi di Malaysia ternyata pasien jatuh, medication error nomor 2 ya. Nah, ini ada pergeseran ya. Kalau Bapak Ibu coba lihat ini ada pergeseran ya, misalkan. Nah, itu bisa dilihat trennya bagaimana ya. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah dalam kelengkapan insiden itu ya, misalkan jika saja kronologis yang dituliskan oleh rumah sakit ya dalam pelaporan insiden itu kronologisnya lengkap ya, bagus dalam artian bisa terbaca, menggunakan bahasa yang baku ya, karena sebagian itu bahasanya penuh dengan bahasa singkatan yang tidak baku ya, seperti bahasa WhatsApp atau SMS ya. Sehingga ketika akan dilakukan analisis data ya secara secara misalkan kalau kita menggunakan mesin learning itu nggak bisa ya. Jadi mesinnya nanti pusing itu membaca ini YG itu apa ya, PRWT ini apa ya. Nah, itu jadi sekali lagi mungkin kita juga mengingatkan rumah sakit untuk menuliskan secara detail dan menggunakan bahasa Indonesia yang bagus sehingga data dari kronologis ini bisa kita analisis lebih lanjut gitu ya. Karena sebenarnya dari kronologis sendiri itu sangat kaya informasi gitu ya. Dan juga konsistensi itu penting ya, misalkan salah satu contoh yang kita dapat dari analisis data itu misalkan pasiennya itu dikatakan bahwa mengalami insiden setelah dilakukan operasi sesar ya, tetapi di kolom jenis kelamin, kalau jenis kelaminnya adalah laki-laki gitu ya. Nah, itu salah satu contoh yang ada inkonsistensi gitu ya. Nah, ini juga contoh yang bagus bahwa insiden itu bisa kita analisis berdasarkan jam kejadian ya, sehingga kita bisa tahu ternyata ya shift yang paling sibuk itu misalkan shift pagi ya, ternyata shift pagi. Ternyata kalau kita lihat di sini tuh ya, ternyata yang paling tinggi itu juga yang di shift pagi gitu ya, insidennya. Nah, ini dengan begini kan rumah sakit kan bisa menerapkan suatu sistem ya untuk mencegah hal itu, apakah dengan melakukan penambahan tenaga atau melakukan upaya kontrol yang lain. Nah, feedback loop ini sangat penting ya, karena apapun yang dilakukan ini perlu di-feedback-kan kembali kepada pelapor ataupun di-feedback-kan lain kepada organisasi lain ya, supaya menjadi pembelajaran nasional. Ini artikel yang sangat bagus ya dari PMJ Quality dan Safety ya, tentang pentingnya dari pemberian feedback. Feedback itu perlu dilakukan pada 2 level ya, pada level organisasi ya, dan pada level nasional ya. Pendekatannya tentu saja berbeda ya pada level organisasi dan pada level nasional. Ini ada beberapa contoh feedback yang bisa diberikan pada level organisasi dan pada level nasional ini bentuknya bisa
safety alert ataupun national campaign ya. Nah, kalau kita lihat kembali di websitenya National Health System-nya UK ya, itu banyak sekali daftar safety alert yang dihasilkan ya. Itu menunjukkan bahwa memang dari insiden yang dihasilkan itu sudah dilakukan analisis dan sudah menghasilkan suatu produk ya, dalam artian safety alert yang bisa digunakan oleh seluruh rumah sakit di UK. Nah, insight for action ya, bagaimana data yang analisis data yang dilakukan itu juga harus menjadi dasar ya dari melakukan quality improvement ya, terus kemudian untuk decision making ya pada level organisasi ya, quality assurance dan transparansi, serta untuk evidence based policy and planning ya. Jadi ini adalah kerangka kerja dari WHO ya, bahwa data yang kita peroleh, yang kita bisa analisis itu sebenarnya nggak hanya data insiden saja, tetapi juga bisa combine dengan clinical audit atau survei terhadap pasien ya. Nah, ini semua sebenarnya menjadi dasar atau ini ya, foundation untuk pengambilan action atau tindakan apa sih yang akan dilakukan organisasi ya, terutama pada level nasional ya. Karena kembali lagi tadi mengingat usia dari reporting kita yang sudah sangat matang sebenarnya ya, 20 tahun gitu ya. Jadi harapannya kita sudah bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dari yang ada ya. Nah, isu yang terkait berikutnya adalah tentang data quality dan compliance. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari data yang dikumpulkan dari e-reporting kita sebenarnya sudah sangat bagus ya. Dan kalau menurut WHO sudah masuk ke kelas yang advance. Nah, masalahnya di sini adalah bagaimana data yang sudah didapatkan itu bisa dirubah menjadi informasi yang bermanfaat ya untuk banyak pihak ya. Jadi beberapa isu penting ya, misalkan perlu untuk meningkatkan kelengkapan dan kualitas data. Misalkan upaya yang bisa dilakukan adalah pada saat pengisian pelaporan secara elektronik itu mungkin ada data-data mandatori yang harus diisi, sehingga kalau itu nggak bisa diisi, maka nggak bisa next ya ke pengisian berikutnya, misalkan seperti itu. Atau menggunakan drop down menu, ini akan lebih aman daripada menuliskan atau mengetik ya, karena kalau mengetik itu tadi ya, karena tidak ada apa namanya, kecuali untuk kronologis ya, kronologis memang harus diketik. Tapi jika ada tempat pilihan yang lain yang sebaiknya menggunakan drop down menu saja, karena ini secara sistem pun akan lebih mudah ditariknya. Nah, terus kemudian perubahan pengkategorian kelompok usia ya, karena ini terlalu panjang ya, terlalu panjang karena pendekatan untuk intervensi mungkin berbeda. Pengisian kronologis ya, sudah saya sebutkan berkali-kali, dan kemudian diseminasi pelaporan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas institusi ya. Nah, di bawah ini adalah contoh dari salah satu masalah yang kita temui, bahwa ketika kita ingin melihat ya, konsistensi antara grading risiko dengan dampak dari insiden ini yang kita tidak berani menampilkan ya di dalam laporannya. Karena kalau kita lihat di sini ya, akibat insiden tidak ada cedera ya, tetapi di sini grading risikonya masuk merah ya, masuk kuning ya. Nah, ini kan apa yang di sini kematian ya, akibat insiden kematian. Tetapi ini ada yang hijau juga gitu ya. Jadi banyak hal-hal seperti ini yang kita temui ya. Itu mungkin nanti bisa ditingkatkan dengan kehati-hatian dari yang mengisi ya, yang mengisi insiden. Karena ini jangan menganggap hanya untuk menggugurkan kewajiban ya, karena sayang sekali dari data yang sudah terkumpulkan ya, misalkan sejak insiden laporan insiden dilaksanakan ini jika tidak bisa menghasilkan value ya untuk kita semua. Kesimpulannya, laporan insiden hanya akan memberikan manfaat nyata jika diikuti dengan analisis yang komprehensif dan diseminasi hasil yang efektif ya. Jadi dengan mendistribusikan hasil secara transparan, instansi pelayanan kesehatan dan organisasi pemerintah dapat menunjukkan komitmen ya terhadap akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, sebagai langkah lanjutan bagi institusi bisa untuk membangun sistem yang mendukung proses pelaporan, analisis, dan diseminasi informasi secara berkelanjutan,
Dan kemudian juga hasil analisis ini kita harapkan untuk bisa memperbarui kebijakan, prosedur, dan praktek klinis yang ada. Jadi laporan ini termasuk dengan policy brief yang sudah kita buat ini sudah kita kirimkan kepada KNKP ya, kira-kira sebulan atau 2 bulan yang lalu ya, dengan harapan bisa memberikan feedback ya mengenai sistem yang berjalan sekarang. Saya akhiri, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Inga Damanti atas materi yang telah dipaparkan. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi selanjutnya dari narasumber kita yang kedua. Namun sebelum itu, bagi Bapak Ibu hadirin, jika sudah memiliki pertanyaan, bisa dipersilahkan untuk langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Namun nantinya pertanyaan tersebut akan dibahas atau ada sesi tersendiri untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut setelah seluruh narasumber sudah memaparkan materi masing-masing. Baik, yang untuk selanjutnya adalah pemaparan materi langsung yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Laksmi Herawati Yuwantina MKes. Kepada Bu Laksmi, selamat siang dan selamat bergabung pada webinar kali ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Bu Dr. Laksmi Herawati Yuwantina MKes menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, untuk S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan untuk pendidikan S2 beliau di Minat Studi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Beliau pernah berkarir di RSUD Kabupaten Sidoarjo dan untuk saat ini beliau menjabat sebagai sekretaris di Dinas P3 AKB Kabupaten Sidoarjo dan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, diantaranya pelatihan konsultan manajemen kesehatan atau KMK Pratama, dan juga pelatihan tenaga pelatih kesehatan pada tahun 2023. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Bu Dr. Laksmi Herawati Yuwantina MKes. Waktu dan layar kami persilahkan. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Inge serta seluruh jajaran dari FKM Universitas Airlangga. Ini kok kebalik. Kemudian Pak Rahmat. Kemudian yang juga saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan webinar pada kesempatan kali ini. Izin saya menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Inge. Saya juga menyampaikan, kebetulan saya ada di Dinas Kesehatan, sehingga nanti bisa kita integrasikan antara hal-hal yang ada di rumah sakit dengan institusi lain, dalam hal ini adalah di puskesmas. Saya izin share screen. Jadi tadi sudah kita dengarkan hasil penelitian yang dari Bu Inge, karena yang Bu Inge laksanakan adalah secara global yang nanti bisa kita adopt, kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita jadikan pelajaran, kemudian bisa kita kembangkan di masing-masing dari organisasi kita. Dalam hal ini untuk Bapak Ibu yang di rumah sakit, nanti pasti bisa mengembangkan yang masih menjadi kendala yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Inge untuk dikembangkan di rumah sakit, sedangkan seperti saya di Dinas Kesehatan ini bisa dikembangkan juga di wilayah puskesmas. Kemudian ini CV saya tadi sudah. Ini untuk mengingatkan saja terkait dengan safety. Lalu, Bapak Ibu mengulas kembali bahwa saat ini seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ini ada 3 hal besar yang nanti harus kita kelola supaya menjadi sebuah
good governance maupun good clinical governance ya. Jadi baik dari sisi SDM, tata kelolanya maupun dari equipment-nya, karena pada prinsipnya dalam kita melaksanakan aktivitas pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Berkaitan dengan bahasan kali ini, saya mencoba untuk mengingatkan kembali, tadi banyak sudah disinggung oleh Bu Inga, bahwa sebetulnya keselamatan pasien ini kalau kita kembalikan merupakan kita kembalikan di dalam dimensi mutu pelayanan, maka ketika kita mengingat kembali mutu pelayanan ada 7 hal, yaitu harus terintegrasi, harus aman, efisien, efektif, adil, tepat waktu, dan berfokus pada pasien. Nah, dari hal-hal inilah maka keselamatan pasien ini saat ini dikembangkan. Kemudian ini adalah berdasarkan WHO, di mana WHO ini juga menyatakan bahwa kualitas atau mutu dari pelayanan kesehatan itu adalah yang paling penting adalah harus safe. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, kita harus safe, dan inilah yang menjadi dasar dari keselamatan pasien itu. Mengingatkan kembali, jadi dari beberapa hal secara penelitian tadi sudah disampaikan oleh Bu Inge, namun kita lihat secara fakta bahwa 1 dari 10 pasien itu dirugikan di dalam pelayanan kesehatan, di mana lebih dari 3 juta kematian terjadi setiap tahun karena layanan yang tidak aman. Jadi aman itu yang nomor 1. Kemudian di negara dengan penghasilan rendah sampai menengah itu 4 dari 100 orang meninggal itu karena perawatan yang tidak aman. Kemudian dari sisi obat-obatan, 50% itu 1 dari setiap 20 pasien itu sebetulnya bisa dicegah, dan setengah dari kerugian ini itu karena obat-obatan. Kemudian tadi juga seperti kita tahu insiden, berdasarkan hasil penelitian juga ternyata risiko jatuh ini juga 4 dari 10 pasien mengalami cedera di layanan primer dan rawat jalan, sehingga 80%-nya ini harusnya bahaya ini dapat dihindari. Lalu efek samping umum yang dapat mengakibatkan kerugian pasien adalah kesalahan pengobatan, prosedur pembedahan yang tidak aman, kemudian adanya infeksi, salah diagnostik, kemudian pasien yang terjatuh, kesalahan identifikasi pasien, dan tromboemboli vena. Jadi ini adalah efek samping umum yang bisa merugikan pasien. Kalau kita kalkulasikan secara global, potensi kerugiannya mencapai 0,7% per tahun. Kemudian investasi untuk mengurangi bahaya yang dialami pasien itu sebetulnya bisa menghasilkan penghematan dengan mengurangi beban kerugian bahkan sampai 15%. Kita kembalikan lagi, saya memberikan apresiasi kepada Bu Inge dan tim yang concern sekali pada patient safety, karena memang patient safety ini kalau kita kembalikan pada regulasi yang ada di Indonesia ini, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 176 bahwa Pasienkes dalam hal ini baik FKTP maupun FKRTL ini wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Kemudian standar keselamatan pasien ini dilaksanakan melalui identifikasi serta pengelolaan risiko, analisis dan pelaporan, serta pemecahan masalah dalam mencegah dan menangani kejadian yang membahayakan keselamatan pasien. Kemudian kita lihat secara arti harfiahnya adalah bahwa keselamatan pasien itu adalah satu kerangka kerja, jadi kerangka kerja yang berupa kegiatan terorganisasi untuk membangun budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi, dan lingkungan dalam pelayanan kesehatan. Harus konsisten dan berkelanjutan. Tadi juga sudah banyak disinggung oleh Bu Inge bahwa dengan pembelajaran dari pelaporan-pelaporan insiden ini bisa menjadi sebuah proses pembelajaran yang nanti akan menjadikan
quality improvement, jadi pembelajaran yang berkelanjutan dari mutu ini. Kemudian mengurangi bahaya yang dapat dihindari, menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan, dan mengurangi dampak ketika terjadi insiden pada pasien. Kemudian yang menjadi dasar juga mengapa pasien safety ini juga harus sangat kita perhatikan, karena berkaitan juga dengan mutu pelayanan kesehatan. Jadi mutu pelayanan kesehatan yang secara internal ini salah satunya adalah dengan pelaporan insiden keselamatan pasien. Jadi nanti pada akhir paparan ini kami saya mencoba menyampaikan bagaimana supaya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Inge terkait dengan insiden keselamatan pasien yang sampai dengan saat ini pelaporannya masih sangat minim. Pada kesempatan ke depan ini akan menjadi lebih baik dari sisi pelaporannya, jika memang ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi SDM-nya. Nanti di akhir sesi akan saya sampaikan dan bisa kita diskusikan. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 yang masih kita pakai untuk dasar regulasi penerapan dari keselamatan pasien. Jadi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa di dalam penyelenggaraan keselamatan pasien ini harus tidak boleh terputus-putus, jadi harus dalam sebuah sistem pelayanan yang mana diuraikan di dalam standar keselamatan pasien, kemudian ada sasaran keselamatan pasien dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Nah, standar keselamatan pasien ada 7 hal yang saya ingatkan kembali, bahwa 1, hak pasien, kita harus memberikan pendidikan bagi pasien dan keluarga. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Inge bahwa ini adalah salah satu faktor faktor penentu dari atau fungsi dari pelaporan insiden keselamatan pasien ini juga bisa memberikan pendidikan bagi pasien dan keluarga. Kemudian keselamatan pasien di dalam kesinambungan pelayanan, lalu menggunakan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien. Juga di sini harus ada peran kepemimpinan, harus ada komitmen dari pemimpin bahwa keselamatan pasien ini harus menjadi concern dari sebuah institusi yang dipimpinnya. Kemudian kita harus ada pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien, karena tidak mungkin akan menghasilkan sebuah pelaporan insiden keselamatan yang baik jika kita tidak berikan pendidikan kepada staf. Kemudian komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai goal dari keselamatan pasien itu sendiri. Bagaimana sasaran keselamatan pasien? Nah, ini yang menjadi hal yang dilaporkan di dalam oleh rumah sakit maupun oleh institusi lain, dalam hal ini puskesmas, terkait dengan sasaran keselamatan pasien ini. Jadi bagaimana mengidentifikasi pasien dengan benar, kemudian bagaimana meningkatkan komunikasi yang efektif, keamanan obat-obatan, memastikan lokasi pembedahan, kemudian mengurangi risiko infeksi dan mengurangi risiko cedera pasien jatuh. Jadi ada 6 hal yang menjadi sasaran keselamatan pasien yang harus dilaksanakan oleh FKTP maupun FKRTL. Yang ini adalah 7 langkah yang nanti Bapak Ibu bisa implementasikan di masing-masing organisasi. Yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, yang tentunya dimulai dari pemimpin, kemudian memimpin dan mendukung staf, lalu mengintegrasikan aktivitas pengelolaan dari risiko, lalu mengembangkan sistem pelaporan, ini yang tadi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, lalu melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien, dan mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Saya yakin 7 langkah ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu, hanya memang ada hal-hal yang masih menjadi kendala, contohnya yang sistem pelaporan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Inge, banyak hal yang masih menjadi perlu kita kembangkan kembali, bagaimana
insiden keselamatan pasien ini bisa terlaporkan secara lengkap. Terkait dengan keselamatan pasien ini, maka saya mencoba menyajikan bagaimana peran fasilitas pelayanan kesehatan ini di dalam mengembangkan program keselamatan pasien. Jadi kalau kita kaitkan keselamatan pasien dengan akreditasi, maka akreditasi baik di rumah sakit maupun di puskesmas ini menjadi poin yang sangat penting, di mana tingkat kelulusan dari atau status akreditasi dari rumah sakit maupun puskesmas ini salah satunya juga ditentukan bagaimana concern-nya rumah sakit atau puskesmas atau klinik atau tempat praktik mandiri dokter ini terhadap standar keselamatan pasien ini. Nah, di sini bahwa program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dan laporan hasil kegiatan program PMKP-nya ini itu sudah harus diberikan untuk sebelum rumah sakit atau puskesmas tersebut dilakukan akreditasi. Jadi betapa pentingnya keselamatan pasien ini di dalam proses pemberian pelayanan kesehatan baik oleh rumah sakit maupun puskesmas. Kalau kita lihat pada gambaran umum pada standar sasaran keselamatan pasien, dinyatakan bahwa sasaran keselamatan pasien ini wajib diterapkan di rumah sakit untuk mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar WHO yang digunakan juga oleh pemerintah. Jadi memang dengan adanya standar ini, rumah sakit tanda petik dipaksa untuk menerapkan keselamatan pasien ini di dalam proses pemberian pelayanan kesehatan. Sehingga harapannya tadi yang ada 10 insiden ini setidaknya dari tahun ke tahun ini bisa berkurang. Kemudian kalau standar akreditasi yang ada di puskesmas, saya berikan contoh di puskesmas, bahwa sasaran keselamatan pasien ini diterapkan di dalam upaya keselamatan pasien, kemudian mengembangkan dan menerapkan sasaran keselamatan pasien sebagai satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan. Jadi pada prinsipnya sama baik di rumah sakit maupun di puskesmas, bahwa sasaran keselamatan pasien ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan harapan bahwa insiden keselamatan pasiennya berkurang. Saya coba sampaikan Bapak Ibu tadi kalau secara global sudah disampaikan oleh Bu Inge, saya mencoba dari versinya saya sebagai dinas kesehatan, bagian dari dinas kesehatan, nanti untuk yang rumah sakit bisa disajikan oleh Pak Rahmat bagaimana insiden keselamatan pasien yang ada di rumah sakit. Nah, ini Bapak Ibu jenis insiden keselamatan pasien yang ada di puskesmas kurang lebih hampir sama. Jadi kalau kita melihat dari jenis IKP di tahun 2022, yang banyak kita temukan adalah dari infrastruktur atau bangunan, kemudian dari administrasinya, dari kecelakaan, kemudian cairan infus. Mengapa infus? Karena masih ada beberapa puskesmas yang memberikan pelayanan untuk rawat inap. Kemudian dari prosedur pelayanan, ada pasien jatuh dan dari alat medis. Sedangkan untuk jenis IKP tahun 2023 ini sama dengan yang Bu Inge sampaikan, yaitu ternyata cairan infus itu menduduki nomor 1 dan prosedur pelayanan. Untuk yang lainnya masih 0, tidak ada insiden. Kemudian ini tadi juga sudah disinggung oleh Bu Inge, bagaimana faktor kontributor ini juga perlu kita dalami di dalam kita menganalisis insiden keselamatan pasien. Yang paling banyak pada tahun 2022 adalah karena faktor staf, kemudian faktor pasien dan lingkungan. Untuk tahun 2023 ini memang tidak terlaporkan. Nah, ini nanti coba kami gali kembali apakah memang tidak terlaporkan atau memang tidak ada kasusnya. Ini sama seperti jenis pelayanan yang terkait insiden, yang paling banyak ini lain-lain. Jadi yang banyak kedua ini adalah dari pelayanan gigi mulut, pemeriksaan umum, gawat darurat dan tindakan, farmasi, dan pemeriksaan khusus. Sedangkan kalau di tahun 2023 yang paling banyak adalah dari farmasi dan dari pelayanan gigi mulut.
Ini yang sudah dicoba dilakukan setelah ada insiden keselamatan pasien yang ada di puskesmas. Jadi oleh puskesmas lalu dipenuhi sarana prasarananya, kemudian SPO-nya ditata kembali, kemudian dipatuhi, kemudian ada perbaikan dokumen, lalu hal-hal lain yang merupakan mitigasi atau tidak lanjut setelah adanya insiden keselamatan pasien. Tadi sudah saya singgung bagaimana adanya insiden keselamatan pasien ini memberikan kerugian kepada pasien, baik dari sisi finansial tentunya, kemudian yang paling gawat adalah jika sampai pasien itu menderita penyakit yang komplikasinya, kemudian bahkan pasiennya sampai meninggal. Nah, Bapak Ibu, ini kurang lebih kerugian yang bisa terjadi pada pasien. Bisa jadi kalau kita kelompokkan faktor kerugiannya ini karena adalah faktor sistem dan organisasinya, karena faktor teknologinya, atau faktor dari pasiennya itu sendiri, karena perilaku manusia dan faktor eksternal. Ini yang saya sampaikan tadi, jadi kami mencoba menawarkan bagaimana supaya insiden keselamatan pasien yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Inge ini kita bisa banyak mendapatkan pelajaran dari sana. Kita mencoba dari pendekatan sistem terhadap keselamatan pasien ini. Karena kita tahu adanya insiden keselamatan pasien ini memberikan kerugian pada pasien, kemungkinan karena kegagalan sistem. Lalu bagaimana supaya hal-hal tersebut kita minimalisir? Maka kegiatan ini harus kita organisir, dimulai dari yang pertama adalah komitmen dari pemimpin, kemudian memastikan lingkungan kerjanya harus safe, kemudian keselamatan prosedur dan proses klinisnya, lalu membangun kompetensi dari tenaga kesehatan, yang berikutnya adalah melibatkan pasien dan keluarga, dan terakhir adalah membangun sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Nah, yang pertama adalah memastikan dari komitmen pemimpin, di mana pemimpin ini juga harus ikut serta di dalam menyusun perencanaan kegiatan organisasi dengan pendekatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kemudian harus menciptakan budaya organisasi yang mengutamakan keselamatan, lalu jika ada komplain yang terkait dengan keselamatan pasien ini harus segera diatasi. Yang kedua, memastikan lingkungan kerja yang aman dan keselamatan prosedur dan proses klinisnya. Jadi harus ada regulasi yang terkait dengan keselamatan, prosedur dan proses klinis, SPO-nya harus ditata betul, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang aman. Berikutnya adalah membangun kompetensi dari tenaga kesehatan. Artinya dari sisi anggaran harus disediakan untuk pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang terkait dengan hal-hal ada kaitannya dengan keselamatan pasien tadi. Kemudian juga menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan. Jadi semuanya ini akan menghasilkan suasana kerja yang aman. Berikutnya adalah melibatkan pasien dan keluarga. Sama seperti saat ini patient center care, jadi pasien dan keluarga ini kita libatkan di dalam proses pemberian pelayanan. Jadi ketika pengembangan kebijakan ini juga bisa kita libatkan pasien dan keluarga dalam hal penelitian. Kemudian dalam pengambilan keputusan bersama khususnya yang berkaitan dengan kondisi pasien ini kita libatkan baik pasien maupun keluarganya. Yang terakhir adalah membangun sistem pelaporan insiden keselamatan pasien, di mana insiden keselamatan pasien itu adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Kalau sekarang ini KPCS ini juga dilaporkan sebagai bagian dari insiden keselamatan pasien. Nah, ini adalah bagaimana kalau terjadinya insiden keselamatan pasien. Bila ada insiden, maka laporan insiden secara internal ini harus dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam atau 48 jam untuk semua jenis insiden. Lalu harus dilakukan grading. Jika gradingnya biru dan hijau, maka cukup dengan investigasi sederhana.
Namun ketika gradingnya kuning dan merah, maka harus dilakukan RCA, maksimal 45 hari dari kejadian. Kemudian untuk KTD dan Sentinel harus dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui aplikasi Mutu Fasiankes. Nah, inilah yang disampaikan oleh Ibu Inga dari hasil penelitiannya. Memang pelaporannya yang masuk ke aplikasi ini memang masih minim dan perlu penataan kembali, sehingga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari sana. Ini adalah link yang untuk melaporkan, kemudian kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Ini tadi juga sudah disampaikan bagaimana pelaporan insiden keselamatan ini dikelola ketika adanya satu insiden, mulai dari unit layanan sampai dengan dilakukan grading, sampai dengan memang gradingnya ini apa, biru hijau atau kuning merah, sampai dengan pelaporan. Ini dari kami juga sudah dibuat, disusun keputusan kepala dinas terkait dengan indikator penilaian kinerja puskesmas. Jadi di dalam pelaporan indikator keselamatan pasien di puskesmas ini juga kami jadikan sebagai salah satu indikator untuk penilaian kinerja puskesmas, sehingga ini adalah salah satu cara untuk institusi dalam hal ini puskesmas ini aware terhadap keselamatan pasien, sehingga nanti pada akhir tahun kami akan menilai bagaimana kinerja puskesmas terkait keselamatan pasien. Kurang lebih ini contoh-contoh yang kami lakukan di puskesmas dan pelaporannya. Demikian Bapak Ibu, burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share. Saya kembalikan ke Mas Theo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Laksmi atas pemaparan materinya dan juga bonus pantunnya untuk kita semua pada siang hari ini. Baik, untuk Bapak Ibu hadirin, jika memiliki pertanyaan dipersilakan untuk langsung menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dibawakan langsung oleh Pak Rahmat Ardiansah. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan CV dari beliau. Pak Rahmat Ardiansah, SKM Mars, untuk menempuh pendidikan S1 di FKM UNER dan juga pendidikan S2 di Minat Ilmu Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Untuk saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Administrasi SDI dan AIK di RS Muhammadiyah Lamongan. Beliau juga tergabung dalam beberapa organisasi, diantaranya menjadi Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Persakmi, dan juga sebagai Ketua Bidang pada Ikatan Ahli dan Manajemen Rumah Sakit Indonesia atau IAMARSI. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada yang terhormat Pak Rahmat Ardiansah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Theo. Izin share screen ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada kali ini saya diminta untuk sekilas memberikan bahasan ya tentang apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Center of Excellence for Patient Safety and Equality dari Universitas Airlangga, dalam hal ini Bu Inge dan tim, tentang report insiden keselamatan pasien di Indonesia tahun 2021. Pertama kali yang perlu saya nyatakan di sini adalah sangat apresiasi yang luar biasa bagi teman-teman di Pusat Riset Keselamatan Pasien Universitas Airlangga ini yang telah
meluangkan pikiran dan waktunya untuk membuat report insiden keselamatan pasien di Indonesia di tahun 2021, sehingga sangat mudah dibaca dan dipahami oleh kalangan kita di rumah sakit. Ini adalah, saya tentu yakin bahwa ini adalah pekerjaan yang tidak mudah untuk bisa menggabungkan seluruh data-data yang ada yang masuk di Kementerian Kesehatan, kemudian diolah dengan sedemikian rupa menjadi suatu report yang luar biasa dan menjadi pembelajaran bagi insan perumahsakitan khususnya di Indonesia. Ya, karena kita tahu sendiri memang terkait dengan keselamatan pasien ini di rumah sakit di Indonesia kita masih banyak PR. Nah, pada konteks ini mungkin saya akan memberikan catatan Bu Inge dan kawan-kawan mengenai hal-hal yang sifatnya praktis ya, atau kendala dan juga apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit khususnya di mana saya berada. Bu Dr. Laksmi tadi sudah memberikan paparan yang sangat luar biasa terkait dengan sisi regulasi, baik itu di rumah sakit dan juga di FKTP dalam hal ini puskesmas dan klinik. Tentu saya tidak perlu mengulang lagi terkait dengan hal tersebut. Catatan yang perlu saya sampaikan di sini, ya penting ini untuk dipahami bersama bahwa laporan insiden keselamatan ini memang bagian dari proses pembelajaran bagi rumah sakit. Yang tentunya ini juga menjadi PR bagi rumah sakit pada umumnya. Bagaimana kita melihat laporan insiden keselamatan ini itu sebetulnya tujuannya juga kembali bagi rumah sakit itu sendiri. Manfaatnya kembali lagi ke kita. Dalam hal apa? Ya tentu dalam hal dari aspek pembelajaran. Bagaimana kita bisa lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari layanan kita. Di dalam panduan pelaporan pun sebetulnya juga sudah disampaikan. Tadi Bu Inge juga menyampaikan dengan detail mengenai manfaat dan tujuan dari pelaporan insiden keselamatan pasien ini. Dan kita lihat kalau di alur yang ada di laporan insiden keselamatan pasien ini, yang ini juga sudah dipahami oleh kawan-kawan baik itu di rumah sakit dan juga di klinik atau puskesmas dalam hal ini fase kesehatan, memang di sini ada kaitan dengan pembelajaran, improve-nya itu di sini. Cuman terus terang ini nggak mudah, ya, nggak mudah. Mengapa kita bilang ini tidak mudah? Ya contohnya di ini ya di laporan yang disampaikan oleh Komite Nasional Keselamatan Pasien KNKP di Kementerian Kesehatan untuk jumlah laporan IKP bagi rumah sakit yang minimal 1 bulan lapor aja kita masih belum belum mencapai hal yang optimal. Mungkin 70% aja belum, kita masih di 68% di sini. Jawa Timur masih 73%. Yang tertinggi ini di Riau ya, di Riau Sumatera Selatan dan juga Sulawesi Tengah. Ini untuk yang minimal minimal 1 bulan lapor. Bagaimana dengan yang 12 bulan? Nah, ternyata malah lebih kecil lagi. Kalau di total baru sekitar 15% di kawan-kawan kita di rumah sakit di seluruh Indonesia ini yang melaporkan secara rutin melalui Komite Nasional Keselamatan Pasien. Adapun Jawa Timur masih sekitar 11 pasien di sini. Ya. Nah, ini adalah potret bagaimana kita melihat kaitan dengan keselamatan pasien ini memang masih menjadi banyak PR di setiap rumah sakit. Walaupun secara regulasi nasional seperti yang disampaikan Bu Dr. Laksmi tadi dengan undang-undang yang baru, misalnya sudah mengatur banyak hal tentang itu, tentang keselamatan pasien rumah sakit, kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan tentang keselamatan pasien, kemudian peraturan Menteri Kesehatan tentang komite mutu yang melihat dari peran dan fungsinya mereka adalah yang membadegani di dalam kaitan proses
pengawalan dari keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, hal yang menarik di dalam buku report yang disajikan oleh Bu Inge itu memang di beberapa awalan, di latar belakang dan segala macam, ada yang dinamakan dengan budaya punitif, ya, budaya yang dalam hal ini ya blaming culture yang sering menyalahkan. Sementara kalau kita lihat sekarang kan saat ini sudah dikenal dengan adanya pengenalan dengan budaya jazz culture, ya, jazz culture. Di mana di dalam jazz culture ini seluruh pegawai itu saling diperlakukan secara adil ketika terjadi insiden. Tidak berfokus untuk mencari kesalahan individu atau blaming terhadap seseorang, tetapi lebih mempelajari secara sistem yang mengakibatkan terjadinya kesalahan. Ini insya Allah di rumah sakit sudah mulai dikenalkan peralihan dari budaya punitif itu menjadi just culture. Di dalam aspek dalam budaya keadilan yang perlu mendapat perhatian itu memang adanya keseimbangan, ya, antara kondisi laten yang mempengaruhi dan dampak hukuman yang akan diberikan kepada individu yang berbuat kesalahan. Tentu ini adalah pimpinan di setiap tingkatan bertanggung jawab terhadap dengan yang diambil, karena pimpinan ini tidak hanya dilihat dari top manajemen, tetapi juga mulai dari supervisor, middle management juga harus punya tanggung jawab terhadap bagaimana kita bisa melaksanakan just culture ini. Staf akan melaporkan kejadian jika yakin bahwa laporan tersebut tidak akan mendapat hukuman atas kesalahan yang terjadi. Lingkungan terbuka dan adil tentu akan membantu berkembangnya budaya keselamatan. Dan saat ini juga sudah dikenal dengan adanya survei budaya keselamatan, ya, di yang sudah banyak disosialisasikan oleh Persi dan juga dari beberapa lembaga termasuk dari Kementerian Kesehatan juga sudah banyak mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan survei budaya keselamatan. Karena di dalam survei budaya keselamatan itu nanti akan diketahui bagaimana sih budaya keselamatan di rumah sakit itu yang ada 12 item. Nah, salah satunya terkait dengan persoalan yang sifatnya budaya menyalahkan ini. Bagaimana kemudian kita bisa melihat secara lugas, oh ternyata di rumah sakit kita masih seperti ini. Di RSML sendiri ini juga masih perlu banyak perhatian, ya, karena di staff juga masih ada kesan seperti itu, adanya blaming culture ini, yang tentu ini menjadi PR bagi kita semua bagaimana untuk kita mulai meninggalkan blaming culture ini menuju ke just culture. Sehingga menarik kalau kita mencoba mencari tahu mengapa sih kita ini mudah menyalahkan, ya, mudah menyalahkan. Kalau kita baca di panduan kurikulum keselamatan pasien, ya, edisi multiprofesional yang dikeluarkan oleh WHO di tahun 2011 itu, ini ada penjelasan tentang mengapa sih kita menyalahkan ini kaitan dengan keselamatan pasien. Ternyata disebutkan di situ ini adalah sifat manusia, ya, untuk ingin menyalahkan seseorang, dan itu jauh lebih emosional memuaskan bagi semua orang yang terlibat dalam menyelidiki insiden keselamatan ini jika ada seseorang yang harus disalahkan. Ternyata itu memang sifat nalurinya manusia kalau di dalam konteks buku ini menjelaskan. Di dalam ilmu psikologi sosial itu telah mempelajari bagaimana orang membuat keputusan itu tentang apa yang menyebabkan peristiwa tertentu. Menjelaskan sebagai teori atribusi ini. Jadi ternyata ini yang jadi penyebabnya itu. Kita itu lebih puas secara emosional kalau kita itu punya yang disalahkan atau sasaran yang disalahkan. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita semua untuk menurunkan emosional ini tadi, menurunkan sifat kodrati manusia yang memang senang menyalahkan ini tadi. Nah, ini yang menjadi mungkin PR bagi kita, dan tentu hal-hal yang semacam ini banyak cara bagaimana kita bisa mengurangi ini, seperti yang tadi Bu Laksmi sampaikan kaitan dengan penguatan budaya, terus kemudian melakukan sosialisasi edukasi dan segala macamnya. Nanti kita akan lihat bagaimana apa yang perlu dilakukan oleh penguatan di rumah sakit.
Kemudian kami masuk di insiden keselamatan pasien ya, yang ini sifatnya yang sudah tertera di dalam panduan itu tadi ya, insiden keselamatan pasien yang mana kejadian yang tidak sengaja ketika memberikan asuhan kepada pasien atau kondisi yang berhubungan dengan lingkungan di rumah sakit, termasuk terkait dengan infrastruktur, sarana prasarana yang dapat berpotensi atau telah menyebabkan bahaya bagi pasien. Ini insya Allah sudah kita ketahui lebih lanjut. Nah, di dalam jenis insiden ini, di dalam konteks report tadi memang agak ada satu hal yang memang kalau kita di rumah sakit membaca dari report itu memang ada satu yang mungkin ada perubahan ya kaitannya di KPC. KPC. Kalau tadi di report masih menggunakan istilah KPC, kalau sekarang ini sudah menggunakan istilah KPCS atau kondisi potensial cedera signifikan, di mana kondisi ini selain dari proses penyakit atau kondisi pasien itu sendiri yang berpotensi menyebabkan terjadinya kejadian sentinel. Nah, ini yang mungkin nanti tentu tadi sudah disampaikan oleh Bu Inge bahwa memang ada perubahan format atau perubahan pelaporan di situ yang di tahun setelah 2021. Termasuk juga faktor kontributor insiden keselamatan pasien. Ya. Kalau kita membaca di pedoman pelaporan IKP ya yang diterbitkan oleh KPRS tahun 2015 bahwa faktor kontributor itu adalah keadaan, tindakan atau faktor yang mengaruhi dan berperan dalam mengembangkan dan atau meningkatkan risiko suatu kejadian. Ya, contohnya adalah faktor kontributor eksternal, internal, kemudian faktor kontributor yang berhubungan dengan petugas, dan juga faktor kontributor yang berhubungan dengan keadaan pasien. Cuman tadi kalau kita baca di insiden reportnya, bagi kita di rumah sakit yang mengenal istilah faktor kontributor itu seperti ini, eksternal, internal, petugas, keadaan pasien, tentu tadi sempat agak ini anunya apa ya, kok ada pemantauan, ada audit internal, tapi ini yang nanti mungkin bisa jadi catatan di dalam dalam insiden report dari insiden anuan tadi yang sudah disampaikan Bu ini. Nah, bagi kami di rumah sakit terkait dengan indikator mutu itu lumayan cukup banyak ya PR kita. Ini teman-teman rumah sakit mungkin sudah cukup mengenal. Jadi kita ada indikator nasional mutu ya. Di situ ada 13 indikator ya yang setiap rumah sakit harus melaporkan ini 13 indikator nasional mutu ini. Kemudian dari indikator mutu itu juga ada indikator mutu prioritas. Dari masing-masing rumah sakit dimungkinkan bisa berbeda-beda. Tetapi untuk sasaran keselamatan pasien, 6 sasaran keselamatan pasien itu masuk di dalam indikator mutu prioritas. Selain itu juga ada insiden keselamatan pasien yang kita bahas saat ini. Kalau rumah sakit itu 1, 2, 3 ini lebih banyak yang terkait dengan pelaksanaan survei akreditasi secara nasional ya. Yang saat ini panduannya adalah Starkes itu. Tetapi bagi rumah sakit seperti kami di RSML yang sertifikasi sebagai rumah sakit syariah, juga ada lagi indikator mutu. Dalam hal ini indikator mutu wajib syariah ada 3 dan ada indikator mutu standar pelayanan minimal syariah itu ada 9. Jadi bisa kita bayangkan memang kaitan dengan mutu ini di Vaskes khususnya di rumah sakit itu setidaknya ini yang harus dikelola dan dilaporkan secara tertib waktu juga dan hampir sama seperti model yang di insiden keselamatan pasien yang itu bertingkat mulai dari internal sampai dengan juga eksternal. Ini yang dihadapi beban yang dihadapi oleh kawan-kawan rumah sakit di Indonesia kaitan dengan pelaporan-pelaporan indikator mutu ini. Nah, tentu dalam hal ini saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Inge dan juga Dr. Laksmi bahwa penting perlu ada penguatan di rumah sakit kaitan dengan masalah pelaporan insiden keselamatan pasien ini. Termasuk ini adalah istilahnya kami di RSML juga selalu kita perlu perbaikan di sini. Pertama dari aspek pelaporannya ya, yang itu harus dibudayakan dari seluruh unit
yang ada di rumah sakit tentu harus mengenal tata cara panduan bagaimana mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien itu. Dan saat ini kita sudah mencoba untuk membuat semacam tool, semacam software, bagaimana pelaporan itu bisa online, bisa lebih private dimanapun berada, kawan-kawan bisa membuat laporan insiden keselamatan pasien ini yang kemudian nanti akan diverifikasi lebih lanjut. Yang kedua terkait dengan kualitas. Tadi Bu Inge sudah menyampaikan, wong ini kematian tapi kok gradingnya hijau dan segala macam. Itu kan juga lucu dalam hal ini. Nah, sehingga kualitas pelaporan itu memang harus diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan pedoman, ya. Penguatan dalam proses pelaporan, analisis, dan rekomendasi. Ini juga kadang-kadang tantangan bagi kawan-kawan di rumah sakit dalam hal ini pelaksana dan juga struktural untuk bagaimana kita bisa harus memberikan penguatan-penguatan. Oke, lengkap inputannya pelaporan-pelaporan itu, tetapi kaitan dengan analisis, rekomendasi tidak nyambung. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi hal yang penting untuk kita perkuat dan juga kita perbaiki. Berikutnya, komite mutu, dalam hal ini subkomite KPRS yang dalam pengelolaan insiden ini harus kerjasama erat dengan unit pelayanan. Bagaimana mereka sangat intens dengan unit pelayanan itu menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi kita membudayakan pelaporan-pelaporan yang terjadi terkait dengan insiden keselamatan. Penguatan seluruh komponen rumah sakit, baik itu melalui sosialisasi, supervisi, edukasi, pembahasan kasus, dan segala macam, ini perlu kita tingkatkan terus. Support dari pimpinan dan pemilik. Perlu diingat bahwa kaitan dengan mutu, IKP, dan segala macam, itu tidak hanya cukup disampaikan, dilaporkan pada level top manajemen, tetapi juga di tingkat owner, di tingkat pemilik itu juga harus disampaikan. Sehingga tentu pemilik owner ini harus punya kepedulian dan juga punya wawasan terkait dengan apa itu isu keselamatan pasien. Tentu pembelajaran tentang IKP dan tindak lanjut dari kejadian itu juga hal yang penting. Analisa rekomendasinya bagus, tetapi kemudian tindak lanjut dan pembelajarannya ini kurang dioptimalkan, ya agak kurang efektif atau kurang optimal. Nah, ini juga penting. Di Permenkes nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit itu sudah dijelaskan, ya. Komite Mutu Rumah Sakit ini yang selanjutnya disebut Komite Mutu itu adalah unsur organisasi non-struktural yang membantu direktur dalam mengelola, memandu program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta pelayanan rumah sakit. Kalau kita lihat lagi di peran fungsinya di pasal 10 kalau nggak salah, terdapat 13 tugas pelaksanaan dan evaluasi terkait dengan peningkatan mutu, yang itu kemudian ada subkomite mutunya. Kemudian terdapat 8 tugas pelaksanaan dan evaluasi keselamatan pasien, yang itu dilakukan oleh subkomite keselamatan pasien. Dan terdapat 9 tugas pelaksanaan dan evaluasi manajemen risiko, yang itu kemudian dilakukan oleh subkomite manajemen risiko. Jadi komite mutu di rumah sakit, dalam hal ini di RSMR, itu diperkuat oleh 3 subkom ini, subkom mutu, subkom keselamatan pasien, dan subkom manajemen risiko. Dan ada lagi juga komite mutu itu juga melaksanakan fungsi persiapan dan penyelenggaraan akreditasi rumah sakit. Jadi saat mulai ada komite mutu sesuai dengan Permenkes 80 2020 ini, di beberapa rumah sakit termasuk di RSMR sudah tidak ada lagi yang namanya tim ad hoc akreditasi dan segala macam, tapi itu sudah menjadi dilakukan secara inheren di dalam fungsi komite mutu. Siapa pelaksananya? Ya seluruh unit yang terkait itu tadi. Jadi sudah tidak ada lagi model-model tim akreditasi segala macamnya itu. Nah, kalau tadi Bu Laksmi mencontohkan di beberapa terkait dengan laporan ini, saya coba menyampaikan sedikit praktis, ya, sedikit best practice yang ada di yang kita lakukan terkait dengan implementasi penerapan resep elektronik, ya, dalam mendukung patient safety. Bahwa kaitan dengan resep dengan tadi yang sudah disampaikan di dalam report Bu Inge bahwa
peringkat pertama itu kan kaitan dengan medikasi, kaitan dengan soal pengobatan. Dan di sasaran keselamatan pasien juga demikian. Yang di 3 itu terkait dengan obat. Nah, ini coba kita buat semacam pembuktian, evaluasi bagaimana penerapan resep elektronik itu bisa mendukung patient safety, ya, khususnya di depo farmasi rawat jalan. Ini khusus di rawat jalan. Jadi latar belakangnya ini dilandasi bahwa di dalam beberapa riset penelitian itu menyebutkan medication error ini paling sering terjadi pada tahap peresepan, di mana resep itu harus memenuhi kriteria benar, lengkap, dan jelas terbaca. Data kejadian medication error di tahun 2017 di RSML itu mencapai 7.036 kejadian permasalahan di dalam persyaratan administrasi. Ya. Terbanyak itu terkait dengan tidak mencantumkan tanggal resep dan ruang asal resep. Ini persoalan permasalahan yang terjadi. Kemudian terkait dengan persyaratan farmasi ada 226 kejadian. Kategorinya terbanyak terkait dengan dosis sediaan yang tidak tertulis dengan jelas. Nah, di RSML sendiri sejak 2018 kita menerapkan penerapan resep elektronik ini, awalnya dulu di beberapa poli yang kita jadikan pilot project, kemudian sekarang sudah hampir merata. Kemudian kita lakukan evaluasi terkait dengan penerapan resep elektronik ini. Dari prosedur pengumpulan datanya kita lihat di sini modelnya model retrospektif, di mana persyaratan administrasi itu terdiri dari ada nama pasien, nomor ID, tanggal resep, nama dokter, ruang asal resep, umur pasien, dan persyaratan farmasi ada nama obat, kekuatan sediaan, bentuk sediaan, jumlah obat, dan aturan pakai. Ya. Kita lihat di data di resep rawat jalan bulan Januari, April, Juli, dan Oktober pada 2017 dan 2023, kemudian kita evaluasi dari 2 persyaratan ini. Kemudian kita lihat mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Nah, dari analisis medication error ini kita lakukan ini dokumentasi medication error sebelum penerapan resep elektronik di tahun 2017 dan sesudah penerapan resep elektronik di tahun 2023 kemudian akan kita bandingkan. Ternyata dari hasil dan analisanya terkait dengan kesesuaian resep, terkait dengan persyaratan administrasi, ya, resep yang memenuhi persyaratan administrasi menunjukkan perbaikan signifikan, ya, 10,6%. Dari 89% di tahun 2017 meningkat 100% terkait dengan persyaratan administrasi ini. Ya, kalau di 2017 lalu sebelum penerapan resep elektronik ini, ruang asal resep itu tidak lengkap. Hampir 47,9. Tanggal resep 37%. Di 2023 saat pelaksanaan resep elektronik ini kita sudah implementasikan 0 semua. Alias lengkap semua. Jadi ketidaklengkapannya 0%. Itu terkait dengan persyaratan administrasi. Bagaimana dengan persyaratan farmasinya? Di 2017 ada 99,73, 2023 meningkat 99,97. Kalau kita lihat dari aspek kejadiannya atau permasalahannya, di tahun 2017 ada 179 kejadian permasalahan, di mana tertinggi terkait dengan kekuatan sediaan 59,78, ya. Dan ternyata di 2023 rata-rata menurun semua, kecuali di bentuk sediaan ini, ya, dianukan situ. Jadi ini kaitan dengan permasalahan farmasi, kita bisa melihat dengan penerapan resep ini sangat terukur dan sangat membawa dampak positif terkait dengan terjadinya medication error. Kemudian dari prevalensi medication error sebelum dan sesudah penerapan resep, di 2017 kita ada 9 kejadian medication error yang disebabkan penulisan resep kurang jelas, berkurang menjadi 0 kejadian pada tahun 2023. Jadi bisa kita simpulkan dalam hal ini, penerapan resep elektronik ini menunjukkan peningkatan perbaikan dan kesesuaian resep dengan permasalahan di administrasi dan farmasinya,
serta dapat menurunkan kejadian medication error, sehingga dapat mendukung patient safety dengan disertai tahap pengkajian resep oleh para apoteker. Ini adalah contoh bagaimana kita di rumah sakit juga melakukan perbaikan-perbaikan, dan seperti yang disampaikan Bu Ika tadi, ketika kualitas pelaporan itu baik, valid, tentu rekomendasi dan tindak lanjut juga terarah, terukur seperti itu. Nah, salah satunya terkait dengan medication error di farmasi yang kaitan dengan resep itu, kemudian kita lakukan namanya pembenahan di sistem informasi kita dengan kita melakukan membuat aplikasi e-resep ini atau resep secara elektronik ini, yang ternyata hasilnya seperti yang tadi kita sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa contoh kaitan dengan kegiatan-kegiatan di rumah sakit pada saat World Patient Safety. Ya. Kita adakan lomba-lomba internal, cerdas cermat, baik itu yang dari teman-teman di unit layanan maupun yang di unit non-layanan, kemudian sosialisasi dengan pasien dan keluarga dan segala macamnya, yang kita harapkan ini menjadi salah satu upaya kita untuk bagaimana kita bisa meningkatkan budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sekilas bahasan dari report yang tadi disampaikan oleh Bu Inge dan kawan-kawan. Saya kembalikan lagi ke Pak Theo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas materi yang telah dipaparkan. Dan untuk selanjutnya adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan kepada Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan untuk bisa langsung menuliskan di kolom chat ataupun bisa raise hand. Baik, untuk di kolom chat terdapat beberapa pertanyaan. Mungkin saya persilahkan kepada Bu Anissa Rahmi untuk bisa langsung bertanya nggih kepada para narasumber pada hari ini. Kepada Bu Anissa Rahmi, monggo dipersilakan. Mohon maaf Bu, untuk suaranya tidak terdengar sepertinya. Oke, baik. Mohon maaf, belum terdengar. Baik. Mungkin jika ada kendala, mungkin saya akan bacakan saja, nggih, Bu, atau baik, baik akan saya bacakan pertanyaan dari Bu Anissa Rahmi. Eh, jadi Bu Anissa Rahmi bertanya mengenai blaming culture yang membuat para nakes takut untuk memberikan laporan jika terjadi insiden. Bu Anissa Rahmi bertanya apakah ada solusi yang mungkin sudah diterapkan di rumah sakit yang dapat mengurangi rasa takut dari para nakes yang melaporkan. Karena para nakes ini memiliki persepsi yaitu takut akan dibenci, disalahkan, dan mungkin kontraknya tidak akan dilanjut atau terputus. Baik, mungkin untuk Pak Rahmat mungkin bisa memberikan tanggapan dan jawaban ya Pak terkait pertanyaan ini. Terima kasih. Ya, nanti dibantu sama Bu Inge juga ya dari sudut pandang yang lebih akademik ya. Ya, kaitan sama blaming culture ini memang ya seperti yang saya sampaikan itu, ini memang jadi PR bagi kita semua. Dengan kita melihat laporan baik itu dari institusi rumah sakit yang 12 bulan hanya 15% dan segala macam, ya tentu kita bisa tahu bahwa ini memang persoalan blaming culture ini memang masih mengemuka. Walaupun saat ini memang sudah mulai beralih, sosialisasi terkait dengan just culture itu di mana-mana. Bahkan di tiap kesempatan
itu kita lakukan. Nah, untuk di konteks di rumah sakit sendiri, memang ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, teman-teman semua. Yang pertama tentu selain dari unsur pimpinan ya, yang harus ibaratnya mempunyai awareness yang cukup baik terkait dengan keselamatan pasien, tentu juga kawan-kawan yang ada di komite mutu dalam hal ini perpanjangan dari manajemen itu juga harus benar-benar kita pilih orang yang tidak banyak istilahnya yang lebih persuasif lah modelnya, kan kita bisa melihat dari sisi karakter dan juga dari sisi model sikap dan perilakunya seperti itu, karena mereka lah yang nanti berhadapan langsung dengan unit-unit pelayanan ini. Yang kedua tentu membangun sistem yang baik terkait dengan model pelaporan yang lebih private, model pelaporan yang itu melindungi data personal. Nah, ini yang juga penting dilakukan. Dan itu memang mesti harus kita mengarah ke sana gitu loh. Jadi kalau saat ini misalnya di beberapa lembaga-lembaga pemerintahan ada sistem whistleblower misalnya dan segala macam. Nah, itu juga bisa menjadi inspirasi kita bagaimana ini menjadi, kalau kalian melaporkan itu data atau istilahnya data pelapor itu terjamin gitu, terjamin yang bisa hanya diketahui oleh beberapa pihak dan itu tidak. Dan penting juga untuk kita lakukan sosialisasi. Ada adigium, saya insya Allah pernah baca itu. Dengan kita melakukan pelaporan terkait dengan insiden atau terkait dengan keselamatan pasien itu sudah membuat atau melakukan kontribusi nyata untuk Untuk menurunkan insiden keselamatan itu sendiri, insiden kejadian itu sendiri gitu loh. Jadi insya Allah ada korelasi yang positif ketika budaya keselamatan itu baik, maka baiklah kaitan dengan kejadian yang kaitan dengan keselamatan pasien itu sendiri. Seperti yang tadi Bu Inge sampaikan, salah satu contoh rumah sakit di Malaysia dan segala macam itu menurut saya juga cukup menginspirasi bagaimana sebetulnya ini bisa dikedepankan. Yang saat ini ada kan kaitan sama mutu-mutu yang sifatnya mutu nasional, kemudian informasi terkait dengan bed occupation rate, terkait dengan GDR, NDR, yang itu mesti terpampang di dalam websitenya rumah sakit. Tetapi bagaimana terkait dengan izin keselamatan ini juga hal yang penting untuk dilakukan. Memang ini nggak mudah. Saya yakin ini bagi setiap rumah sakit memang tidak mudah. Karena itu tadi loh, ternyata naluri emosional, naluri sifatnya manusia itu memang senengnya nyalahkan. Dan dia lebih puas kalau ada suatu kejadian yang itu ada oknum tersangkanya, itu yang paling, dan kita kan bisa merasakan itu sendiri juga seperti itu. Tapi kaitan dengan konteks bagaimana kita membangun budaya keselamatan atau just culture itu memang harus kita lakukan dengan sedikit demi sedikit, dan tentu kita sudah punya tool yang namanya survei budaya keselamatan ya. Nah, itu yang harus kita dorong untuk dilakukan ya setidaknya setiap tahun sekali, 2 tahun sekali, sehingga ini untuk mengukur, karena di dalam survei budaya keselamatan itu ada di antara 12 item itu terkait dengan soal bagaimana persepsi staf terhadap budaya menyalahkan itu tadi. Itu ya dari saya. Mungkin bisa ditambah dengan Bu Inge dan Bu Laksmi ya. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin untuk Bu Dr. Laksmi, dipersilakan Bu jika ada tanggapan atau jawaban yang ingin diberikan. Kalau saya sependek yang saya tahu, karena kebetulan pada saat itu saya juga dari rumah sakit, terus di komite mutu juga, memang hal ini setuju saya dengan Pak Rahmat bahwa ini tidak mudah membangun
budaya melapor itu tidak mudah. Di samping dari sisi kita ini kan tanda petik orang Jawa ya. Orang Jawa ini karena teposelironya yang cukup tinggi sehingga mau lapor saja padahal sudah tahu ini harus dilaporkan itu pasti mikirnya 1000 kali. Jangan-jangan gitu ya. Selalu begitu. Tetapi tadi sudah disampaikan juga dari Pak Rahmat ya. Yang penting kalau menurut saya pasti semua itu harus dari pemimpinnya ya. Kalau dari pemimpin ini bisa memberikan sebuah kondisi yang atau tanda petik memberikan contoh bahwa ketika melaporkan itu tidak ada punishment tanda petik, kemudian dibuat sebuah sistem karena sekarang kan ini era digital ya. Jadi saya yakin kalau yang tahu kalau dari era digital ini kan pasti yang tahu kalau tidak kita selaku pimpinan pasti IT-nya. Nah, kalau 2 itu bocor, berarti tinggal tanda petik tinggal kita yang mana nih yang bocorin kan begitu. Nggak mungkin sampai semua rumah sakit misalnya tahu si X yang lapor, yang dilaporkan si Y, rumah sakit tahu. Nah, pasti tinggal 2 ini saja yang bisa kita istilahnya tanda petik tertuduhnya gitu. Tapi memang untuk prinsipnya untuk melaporkan itu saja dulu, bahwa budaya melapor itu penting karena harus ditekankan bahwa jika tidak lapor, artinya kita tidak ada proses pembelajaran di sana. Ya, perkara ini apakah kasus yang ringan atau kasus yang berat, kasus yang ringan saja sebaiknya memang juga dilaporkan seperti itu. Jadi sehingga sebagai pimpinan dalam hal ini kita juga harus memberikan menyampaikan bahwa laporlah karena dengan lapor ini kita butuh pembelajaran di sana supaya apa? Supaya tidak ada kasus yang sama seperti itu atau yang terulang lagi begitu. Karena kalau tidak kan orang jadi tidak tahu, oh ternyata kemarin itu ada kasus seperti ini toh, seperti itu. Dan yang pasti karena sekarang eranya digital ya, saya yakin sangat mudah untuk difasilitasi proses pelaporan ini sistemnya difasilitasi dengan digitalisasi. Saya kira itu Bu Anissa. Mudah-mudahan bisa melengkapi jawaban dari Pak Rahmat tadi. Monggo, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Dr. Laksmi atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin untuk Bu Inga, apakah ada yang ditambahkan atau bagaimana, Bu? Oke, ada sedikit. Oke, terima kasih banyak ya Bu Anissa Rahmi ya. Senang sekali ketemu di sini ya. Jadi Bu Anissa ini salah satu pemenang ya dari kita punya program namanya Visiting Researcher awal tahun ini dan dari banyak aplikasi ada 3 pemenang yang melakukan kunjungan ke UIPT dan melakukan aktivitas selama seminggu. Nah, di antaranya ini adalah Bu Anissa Rahmi. Jadi senang sekali ya melihat atau bertemu kembali dengan para penggiat keselamatan pasien ya di acara yang berbeda. Oke, pertanyaannya terkait dengan blaming culture ya. Jadi saya setuju sekali dengan yang disampaikan Dr. Lasmi dan Pak Rahmat bahwa memang tidak mudah, tetapi harus dimulai. Kapan? Sekarang ya. Jangan sampai 2 tahun lagi kita ngomong lagi, oh memang tidak mudah blaming culture itu. Karena apa? Karena tidak pernah dilakukan apa-apa ya. Jadi memang harus dilakukan upaya membangun budaya. Tidak mudah memang iya. Dari dulu mengubah budaya itu sangat tidak mudah gitu ya. Butuh berapa tahun, Bu? Mahasiswa saya pernah saya sampaikan harus ya meskipun susah. Butuh berapa tahun, Bu? Nah, sekarang kalau misalkan upaya yang intens yang dilakukan untuk melakukan perubahan budaya ya, dilakukan secara intens 2 tahun saja, saya insya Allah yakin ya berbasis evidence yang ada di literatur bahwa kita bisa melihat perubahan yang ada di rumah sakit. Langkahnya apa? Nah, ini kalau saya melihat ya apa yang dilakukan oleh di rumah sakit luar negeri ya, karena kebetulan ada banyak kolega di luar negeri itu yang melihat itu yang pertama adalah satu apresiasi. Apakah
yang melapor ya di rumah sakit Bapak Ibu di puskesmas itu pernah diapresiasi. Bukan dalam artian diberi uang, tetapi diapresiasi, diberi ucapan terima kasih bahwa Anda sudah berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan pasien. Jadi bukan malah di-blaming ya, baik oleh koleganya atau unitnya. Dan apresiasi itu misalkan kalau misalkan dalam bentuk penghargaan ya, mungkin bisa diberi penghargaan yang paling aktif melapor. Nah, itu ya. Jadi apresiasi kecil seperti itu mungkin sangat bermanfaat. Terus kemudian yang salah satu contoh bagus juga ya, yang saya lihat dari Changi General Hospital ya, bagaimana quality improvement itu adalah salah satu bagian dari aktivitas sehari-hari perawat di sana. Jadi kita jangan tanya lagi tentang pelaporan insiden, mereka sudah merasa itu adalah kewajiban dan memang harus melapor, tidak akan ada yang menyalahkan karena memang budayanya sudah dibangun seperti itu. Nah, termasuk juga quality improvement itu diberikan keleluasaan bagi perawat untuk menuliskan ide-idenya. Misalkan terkait pasien jatuh ya dengan faktor contributing faktornya A. Ide dari perawat itu apa di unit tersebut? Jadi akan banyak ide yang bermunculan. Mungkin selama ini idenya hanya terbatas ya berdasar pada misalkan pihak manajemen dan lain sebagainya. Nah, coba kita melihat dari grassroots-nya ya, dari ide-ide apa sih yang muncul. Nah, ini akan menimbulkan apresiasi. Apresiasi dan orang merasa bahwa oh ketika insiden terjadi malah diapresiasi karena melapor, malah diapresiasi karena mempunyai ide untuk melakukan intervensi. Ide saya dihargai. Nah, kondisi seperti inilah yang akan mendukung terciptanya budaya yang baik. Yang kedua adalah diskusi. Jangan sampai diskusi tentang insiden yang terjadi, dan yang ketiga adalah terkait dengan pembelajaran yang kita dapatkan ini hanya terjadi di ruang-ruang tertentu saja. Ini harus menjadi bagian dari kegiatan rutin rumah sakit. Nah, kalau saya tidak salah ingat itu di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu ada seperti ini ya untuk case discussion atau ya, pembelajaran dari kasus ya itu menurut saya salah satu contoh praktis juga supaya apa? Supaya semua paham bahwa dengan melapor tidak akan ada yang disalahkan, terus kemudian dibuat kebijakan untuk menjadi payung itu, ya, karena itu tetap dibutuhkan leadership. Dan yang paling penting juga adalah lead by example ya. Jadi leadernya ini adalah example berjalan ya, contoh berjalannya adalah dari leader. Nah, dengan upaya-upaya tadi menurut saya dengan upaya-upaya kecil seperti itu ya, itu akan bisa merubah budaya. Jadi memang tidak mudah tetapi harus dimulai dan dimulainya kapan? Sekarang. Gitu ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Semoga Bu Rahmi puas ya. Tapi mikrofonnya nggak bisa, jadi nggak bisa ngomong nggak puas. Ini Kasih ya, Bu. Oh iya, kasih. makasih. Baik, terima kasih Bu Inge atas jawaban dan juga eh, tambahan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu hadirin, kita telah tiba di penghujung acara yaitu sesi tanya jawab. Rasanya sudah bisa kita cukupkan dan terima kasih untuk Bapak Ibu atas antusiasmenya dan mungkin jika masih ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa tetap mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Riset Keselamatan Pasien karena ke depan akan ada webinar maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada ketiga penyaji dan pembahas kita pada hari ini yang sangat luar biasa, yaitu kepada Ibu Inge Damanti, SKM MKes, MPH PhD Visqua, kemudian juga kepada Ibu Dr. Laksmi Herawati Yuwantina MKes Visqua, dan kepada Bapak Rahmat Ardiansah, SKM Mars, yang telah memberikan materi maupun insight yang sangat luar biasa pada webinar kali ini. Baik, kepada Bapak Ibu juga dimohon untuk jangan lupa mengisi link absen. Dan untuk selanjutnya saya juga mohon maaf jika ada kata-kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin, selamat siang, dan saya kembalikan lagi kepada Mas Elang selaku MC. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Theo atas moderasinya. Mungkin saya juga sekali lagi memberi reminder ya kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi link absensi yang telah dikirim salah satu staf kami di chat Zoom ya. Saya juga mungkin memberi sedikit informasi bahwa untuk link absensi ini
Bapak Ibu akan dibutuhkan untuk mengupload sebuah bukti kehadiran guys. Jadi mungkin bisa meng-screenshot atau memfoto layar webinar ini. Sehingga nanti kehadirannya bisa masuk dalam sistem kami. Selanjutnya karena tadi di awal acara kita membuka dengan doa ya Bapak Ibu semua, maka tidak akan puas begitu kalau kita tidak menutup dengan doa juga. Oleh karena itu marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Baik, mungkin saya izin untuk menutup acara pada siang hari ini. Pertama-tama mungkin sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Inga, kepada Ibu Dr. Laksmi, kepada Bapak Rahmat telah menjadi narasumber di acara webinar siang hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta semuanya atas kehadirannya di acara hari ini sehingga acara kami ini dapat sukses di siang hari ini. Dan juga saya ingin mewakilkan rekan-rekan saya untuk mengucapkan mohon maaf jika misalnya kami melakukan kesalahan maupun itu sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, karena tadi Bu Laksmi menutup presentasinya dengan sedikit pantun ya, mungkin saya juga dapat menutup acara hari ini dengan sedikit pantun. Di kota Berlin banyak melati, melati putih buat seremoni. Semua audiens yang kami hormati, terima kasih menyimak acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.